Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel baru Pingli ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia menonton konten-konten dari Pingli yang kurang jos ini. Oke, semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Pingli berikan. Pingli share ke teman-teman semua. Amin. Dan Pingli doakan yang belajar di Pingli bisa lolos tes CPNS. Amin. Nah, di video kali ini Pingli mau membahas tentang hitung cepat ya teman-teman. Sesuai dengan FR tahun kemarin. Oke, langsung nomor 1. 627 dibagi 3 dikuadratkan dikurangi dengan 528 dibagi 3 dikuadratkan sama dengan berapa? Nah, di sini penghitungannya bagaimana teman-teman? Teman-teman hitung dulu. Ya, teman-teman sederhanakan dulu. 627 dibagi 3 itu berapa ini? 6 bagi 3, 600 bagi 3 itu 200. Nah, 27 dibagi 3 kan 9, berarti 209. Gini ya, dikuadratkan. Dikurangkan dengan 28 dibagi 3. 528 kalau kita bagi 3 ini dapatnya 1, 3, 2, 2 ini dibagi 3 dapatnya 7. Oke, 176. Soalnya kan 8 dibagi 3 kan nanti dapatnya 6. Ini dikuadratkan. Oke. Nah, trik khususnya bagaimana Kak di sini? Apakah kita harus mengkuadratkan 209 dikuadratkan? Dikurangi dengan 176 dikuadratkan? Tidak ya. Nanti teman-teman pasti ngeluh alias pusing. Jangan seperti itu. Triknya bagaimana? Kita menggunakan selisih 2 kuadrat. Oke, misalkan kayak gini. Saya punya A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B. Gini ya, dikalikan dengan A dikurangi B. Paham ya? Oke, jadi kita menggunakan konsep selisih 2 kuadrat teman-teman. Ini berlaku untuk semua bilangan sebenarnya. Akan lebih mudah jika ketemu dengan soal yang bilangannya itu besar. Itu akan berlaku seperti ini. Akan lebih mudah nanti. Kalau bilangannya kecil ya, hitung apa aja bisa ya. Oke lah, 209 ditambah dengan 176 dikalikan dengan 209 dikurangi 176. Misalkan ada yang bertanya. Ya. Kak, itu kalau kebalik gimana? Yang negatif di depan, yang positif di belakang. Bebas. Ingat ya, bebas. Kebalik pun boleh. Asal jangan kebalik bilangannya. Kebalik posisinya aja ya. Enggak apa-apa. Oke, di sini berarti 209 ditambah 176 ini 5, masih nyimpen 1, 8, terus ini 3. Oke, 385 dikalikan dengan ini 3, oke. 385 dikalikan dengan 33. Nah, ini hitung biasa ya, teman-teman. 385 dikalikan 33 hitung biasa ya, menggunakan perkalian yang teman-teman bisa. Ini kalau kita kalikan adalah 12.705. Oke, jawabannya adalah B. Halo teman-teman, aku mau ngenalin nih platform untuk belajar CPNS, recommended banget. Daftar CPNS ID, silahkan teman-teman browsing ya di browser ya, diklik aja langsung, di enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman login di pojok kanan atas. Setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik aja daftar sekarang yang warna kuning ini. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Isi sendiri ya, ini lengkap semuanya. Isi, kemudian daftar. Nah, setelah daftar, buka email teman-teman semua ya. Lalu verifikasi deh. Nah, setelah teman-teman punya akun, silakan lihat di pojok kanan bawah ya. Upgrade sekarang agar mengaktifkan fitur-fitur yang ada di dalam daftar CPNS. Kita klik ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini ada paket premium seharga 200.000 berlangganan selama 6 bulan. Silakan, jangan lupa untuk dibaca teman-teman.
scroll ke bawah, lalu teman-teman masukkan kode referral Pingli. Ingat, kode referralnya Pingli. Aktifkan kode, ditunggu ya teman-teman. Nah, harganya akan berubah jadi 120.000. Jadi teman-teman dapat diskonan dari Pingli. Setelah itu, teman-teman bayar sekarang. Scroll ke bawah lagi ya. Bayar sekarang dan ditunggu metode pembayarannya. Oke, nah ini adalah metode pembayarannya. Silahkan teman-teman pilih sendiri ya. Saya tunggu teman-teman di daftar CPNS. Nomor 2. A, B, C, D, E adalah 5 mahasiswa yang telah menempuh ujian sidang skripsi. Berikut ini adalah hasil ujian kelima mahasiswa. 1. Nilai A lebih tinggi dari nilai B. 2. Nilai C lebih tinggi. Nilai C tertinggi. Nah, ini ada keterangan ini. Nah, ini kunci nih. Nilai C tertinggi. Oke, yang 3. Nilai D lebih tinggi dari nilai A. 4. Nilai E lebih rendah dari nilai A, tetapi lebih tinggi dari nilai B. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang terendah adalah urutan dari nilai yang terendah. Oke, mulai dari nilai yang paling rendah. Berarti kan nanti kita penulisannya dari kiri ke kanan gini ya teman-teman. Dari kiri ke kanan, otomatis yang kiri ini rendah, yang kanan itu tinggi. Nah, gini. Oke, nah di sini sebenarnya sudah nampak. Sebenarnya kalau teman-teman jeli sudah nampak. Kita kunci tadi, C adalah tertinggi. Berarti C ada di paling kanan. Tinggal kita lihat C yang paling kanan mana. Oke, jawabannya adalah D. Gampang kan? Nah, coba kita buktikan yuk. Coba kita buktikan. Sebenarnya kita sudah menjawab ya, jawabannya D ya. Lalu kita buktikan yuk. Nilai A lebih tinggi dari nilai B. Nilai A itu lebih tinggi daripada nilai B. Nah, seperti ini. Berarti A ada di kanan, B ada di kiri. Kita simpan dulu. Paham ya? Oke, lanjut sekarang. C tertinggi. D lebih tinggi dari A. D lebih tinggi dari A. Ini D di sini berarti. Terus E lebih rendah dari A. Lebih rendah dari A, tetapi lebih tinggi dari B. Berarti dia ada di antara A dan B. Ini E. Kita cocokkan, loh, B, E, A, D, C. B, E, A, D, C. Selesai. Bisa diterima? Oke, lanjut soal berikutnya. Setiap harinya di keluarga Susan, tugas mencuci piring, memasak, dan berbelanja dilaksanakan oleh 3 orang. Nah, keluarga Susan terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Susan, Rano, dan Santi. Ayah tidak bertugas pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ibu tidak bertugas pada hari Rabu dan Sabtu. Susan hanya bisa bertugas pada hari Kamis dan Jumat. Rano hanya mencuci, memasak, dan berbelanja pada hari Minggu. Santi hanya membantu pada hari Jumat dan Senin pada minggu pertama setiap bulannya. Jadi, anggota keluarga yang bertugas mencuci piring, memasak, dan berbelanja pada hari Jumat adalah, nah, di sini kita tulis dulu ya, ayah. Coba kita tulis dulu ayah. Lalu ibu. Terus siapa itu? Susan. Oke, Susan. Rano. Lalu baru Santi. Nah, di sini mari kita tulis dulu. Ayah itu hari apa aja? Dapat jatah piketnya itu selain hari Rabu, Kamis, Sabtu. Berarti kan Senin, Selasa, Jumat, sama Minggu. Oke, kita sudah menemukan di sini Jumat. Ayah berarti sudah bisa. Ayah di sini jelas B salah, soalnya tidak ada ayah. Ini juga sama, E juga salah. Oke ya, soalnya
Di sini kita sudah menemukan ayah. Sudah ketahuan di situ hari Jumat. Lanjut, lalu yang jelas lagi siapa di sini? Yang beda lagi. Oke, Susan. Susan ya. Coba ibu. Ibu mana ibu? Mana ini ibu? Ya ini ibu tidak dapat tugas pada hari Rabu dan Sabtu. Berarti kan Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Oke, di sini kita sudah menemukan lagi Jumat. Ibu juga sama. Oke, berarti D salah. Kalau tidak A ya C. Gitu ya, kalau tidak A ya C. Nah, sekarang kita cari Susan atau Santi. Oke, kita cari Susan. Susan hanya bertugas pada hari Kamis dan Jumat. Oke, ini Kamis sama Jumat. Kita sudah menemukan Jumat. Berarti Susan ya. Jangan dulu. Sekarang Santi. Nah, Santi hanya membantu hari Jumat dan Senin. Ini juga sama. Jumat, Senin sama Jumat. Tetapi di sini ada keterangan pada hari Minggu, pada minggu pertama setiap bulannya. Berarti kan cuma di awal bulan saja. Berarti kan ini enggak ya. Santi enggak ya. Di sini jawabannya adalah C, yang sudah jelas hari Jumat. Oke? Bisa dipahami ya? Agak susah. Pak Aditya membeli 75 liter minyak goreng dengan harga 600.000 dan menjualnya kembali dengan mengharapkan laba 5% dari harga belinya. Beberapa hari kemudian, harga minyak goreng turun dan Pak Aditya terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga 7.400. Harga berapa persentase laba atau rugi Pak Aditya setelah semua minyak goreng itu terjual habis? Oke, di sini kita mau cari dulu harga 1 liternya. 1 liternya berapa? 600.000. Ini 600.000 kita bagi dengan 75. Jadinya 8.000. Oke, 8.000 ya. Nah, dia ingin mengharap 5%. Berarti kita harus mencari harga jualnya. Harga jualnya yaitu berapa? Oke, teman-teman jika belum memahami harga jual harga beli, silakan cari video di Beranda Pingli ya tentang aritmatika sosial. Silakan cari itu, banyak banget nanti. 105% dikalikan dengan 8.000. Jadinya hasilnya adalah 8.400. Oke, 8.400. Nah, inilah harga yang diharapkan. Nah, ternyata yang terjual hanya berapa ini? 75 dikurangi 21, yaitu 54. Jadi yang terjual hanya 54 liter. Oke, pendapatannya berarti jualannya 54 dikalikan dengan 84. Ya Allah, 8.400. Ini kita kalikan, ini berapa ini? 54 kali 84 itu 4.536. Nah, nolnya ada 2 ya. Nolnya ada 2. Oke. Berarti 453.600. Ini adalah harga jual normalnya. Lalu beberapa hari kemudian harga minyak goreng itu turun jadi 7.400. Yang dijual adalah 21 liter. Oke, ini jualan yang kedua ya, setelah rugi ya, setelah turun ya. Jadi jualnya berapa ini? 21 kali 7.400. Nah, kita kalikan dengan 7.400 yaitu 155.400. Nah, jadi pendapatannya Pak Aditya kan ada 2. 1 sama ini, yang kedua ini. Kebalik ini yang pertama, ini yang kedua. Tinggal teman-teman jumlahkan aja. Jadi total pendapatannya berapa ini? Tinggal dijumlahkan 453600 ditambah 155400. Ini kita jumlahkan 0 masih 1 9 0 masih 1 6. Oh, jadinya 609.000. Nah, ini kan terlihat. Sisanya berapa ini? 9.000 kan? Labanya 9.000. Jadi sudah jelas laba. Sudah jelas laba. Laba 9.000. Oke ya. Lanjut. Kita hitung 9.000
banding berapa? 600.000. Nah, modalnya kan 600.000. Gini, dikalikan dengan 100%. Kita main coret aja. Coret, coret, ini juga coret, coret. 9 per 6. 9 dibagi 6, 1,5%. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami ya? Atau mumet? Ya, kalau mumet, bisa diputar ulang kembali. Dicerna, di-pause, dipahami sedikit-sedikit ya. Oke, soal berikutnya. 3 buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah 78. Selisih bilangan kedua dan ketiga adalah 2. Oh maaf, intonasinya salah ya, saya ulangi intonasinya. Selisih bilangan kedua dan ketiga adalah 2. Nah, ini kan enak. Hasil kali bilangan tersebut adalah 17.342. Maka ketiga bilangan tersebut adalah, nah di sini kita menganggap bilangannya kan ada 3. A tambah B tambah C sama dengan 78. Paham ya di sini ya? Nah, kita berpikirnya dari sini. 78 itu, ini kan 78 ya. 78 ini kita bagi dengan 3. Nah, ini langsung aja dibagi 3. Nah, kenapa kok dibagi 3? Karena kan ini ada 3 bilangan. Nah, ini loh. Ini kan ada 3 bilangan. Jadi kita bagi 3. Sama rata dulu. 78 dibagi 3 dapatnya 26. Jadi semuanya saya menganggap bilangan itu adalah 26, 26, lalu 26. Ini kalau kita jumlahkan kan 78. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang selisih bilangan kedua dan ketiga adalah 2. Jadi kita mengambil, ini kan harusnya kan bukan 26 ya. Berapa berarti kalau selisihnya 2? 28. Oke, 28 berarti ini kita hapus. Kita menambahkan 2 angka atau 28 gini kan, menambahkan 2 angka kan. Nah, didapat dari mana? Dari sini. Didapat dari sini. Kita ambilkan dari sini. Jadi ada 2 angka, kita taruh ke 26 yang paling depan tadi, jadinya 28. Kalau kita ambil 2 angka berarti dia berkurang. Jadinya 24. Paham? Untuk memastikannya, coba kita kalikan. Untuk memastikannya, sudah ketemu C jawabannya. Cuma kita mau memastikan. Hasil kalinya, belakangnya ini 2. Coba, 4 kali 6, itu kan 24. Belakangnya 4, cocok. Oh, belum cocok. Terus kita hitung belakangnya aja. 4 kali 8, itu kan 32. Belakangnya 2. Cocok enggak dengan ini? Oh, cocok. Berarti jawabannya benar adalah C. Paham ya sampai sini ya? Meskipun di sini juga sama ini. Ini sama. Ini kalau kita yang E, ini kalau kita jumlahkan 78. Cuma kalau kita kalikan kan enggak. Kalau kita kalikan kan ini berapa ini? 7 benar ya? Ini 78 ya? Oh iya benar 78. 2 kali 6 2 kali 6 kan 12. Oh iya belakangnya 2. Cocok dengan ini hasil kali. Cuma selisihnya ini kan beda. Bilangan kedua dengan bilangan ketiga beda. Kan 4. Yang diminta adalah 2. Bisa dipahami ya? Oke. Soal berikutnya. Perbandingan permen Nisa, Meli, dan Dona adalah 6:4:2. Sementara jumlah permen Nisa dan Meli adalah 55. Maka jumlah permen 3 orang tersebut adalah ini sama seperti nomor 9 tadi ya teman-teman konsepnya. Kita tulis dulu Nisa banding Meli banding Dona sama dengan 6:4:2. Nah, membuat soal itu seperti ini. Nama itu dibuat beda, jadi nanti enak. Jadi yang mau menjawab pun juga tidak bingung gitu ya. Ini saran buat si pembuat soal. Lalu, kita punya Nisa dan Meli. Nisa tambah Meli, berarti Nisa tambah Meli sama dengan 55. Langsung ke pertanyaan, jumlah mereka bertiga. Jumlahnya, oke, berarti langsung kita jumlahkan aja ya teman-teman.
6 tambah 4, 6 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan yang kita punyai N tambah M. N-nya itu 6, berarti 6 tambah 4. Kita kalikan dengan 55. Nah, ini kita jumlahkan. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 2, 12 banding 10 dikalikan 55. Kita bagi 5 ya. Coba kita bagi 5 dapatnya 2. Kita bagi 5 dapatnya 11. Ini 12 bagi 2, 6. Berarti 6 kali 11. Sama dengan 66 buah. Oke, jawabannya adalah C. Nah, demikianlah penjelasan dari Pingli. Mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10 tentang perbandingan. Jika ada masih kurang paham, bisa tanya di kolom komentar atau langsung WA saya. Tapi catat aja ya.